Tentang revolusi Abu, tak ada kata mundur sebelum tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sahabat Keloris Nusantara, ketemu lagi dengan saya, Deng Kelor. Dan insya Allah pada sesi ini saya akan berbagi cerita kepada sahabat-sahabat semuanya tentang satu program yang bagi saya sangat luar biasa, punya visi besar ke depan. Dan insya Allah mudah-mudahan ini berkah untuk kita semua dan berkah untuk Indonesia. Apa itu? Ya, jadi Plaza Desa Indonesia ini punya satu program yang namanya Gerakan Kelorisasi Nusantara. Nah, banyak bertanya kepada saya, Pak, apa sih maksudnya ini Gerakan Kelorisasi Nusantara? Untuk apa mengkelorkan Indonesia ini? Nanti Indonesia ini penuh dengan kelor loh kalau gerakan ini masif. Ya memang tujuannya itu. Saya memang memimpikan bagaimana kemudian Indonesia ini menjadi kerajaan kelor terbesar di dunia. Iya, mungkin bagi sahabat-sahabat menganggap bahwa ini lelucon, ini muluk-muluk. Bagi saya tidak. Video ini akan menjadi saksi sejarah bahwa pada tahun 2021 seorang anak muda bermimpi gila untuk menjadikan Indonesia sebagai kerajaan kelor terbesar di dunia. Kenapa saya kemudian optimis untuk melakukan? Karena ternyata penelitian ilmiah membuktikan bahwa kelor ini adalah sebuah pohon ajaib. Kenapa kemudian dikatakan pohon ajaib? Karena daunnya kecil, tapi kandungan nutrisinya yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Salah satu contoh, tubuh kita ini membutuhkan 20 asam amino. Ada 10 asam amino yang memang diproduksi oleh tubuh. Itu enggak ada masalah, tidak ada persoalan karena tubuh bisa memproduksinya sendiri. Tapi ingat, ada 8 asam amino yang tubuh ini tidak bisa produksi. Dia harus mendapatkan asupan dari luar, dari makanan, dari minuman. Dan luar biasanya, 8 asam amino itu semuanya ada di kelor, lengkap. Ya, lengkap. Yang 10 asam amino tadi yang bisa diproduksi oleh tubuh juga ada di kelor, lengkap. Jadi ada 18 asam amino itu terkandung di dalam kelor. Luar biasa kan? Sangat luar biasa. Sehingga saya kemudian beranggapan bahwa ketika kita membiarkan kelor ini hanya menjadi tanaman liar, tanaman pagar, maka itu adalah bentuk ketidakbersyukuran kita terhadap anugerah besar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini poinnya. Kenapa kemudian saya dan sahabat-sahabat yang ada di Plaza Desa meluncurkan satu program yang namanya Gerakan Kelorisasi Nusantara. Poinnya di situ. Nah, sahabat Keloris Nusantara, bagaimana kemudian secara teknis Plaza Desa bisa melakukan ini? Bukankah Indonesia ini cukup luas? Iya, tapi memang harus dibuat bertahap. Jadi kami meluncurkan, jadi ada program turunan dari Gerakan Kelorisasi Nusantara itu namanya program 10 juta kelor di Sulawesi Selatan. Nah, program 10 juta kelor di Sulawesi Selatan ini adalah turunan dari program besar atau program itu yang Gerakan Kelorisasi.
Jadi teknisnya kami memang mulai dari Sulawesi Selatan. Karena Plaza Desa ini memang basisnya di Sulawesi Selatan dan lebih tepatnya lagi di Kabupaten Bone. Jadi ya kami memulainya dari sini. Bagaimana kemudian 10 juta ini bisa kami lakukan di Sulawesi Selatan? Ya teknisnya kami tentu butuh tim. Sehingga kami membentuk tim di setiap kabupaten. Ada yang namanya tim 9 yang kami bentuk di setiap kabupaten. Akan tetapi untuk saat ini baru jalan di Kabupaten Bone dan Kabupaten Bulukumba. Nah, setelah 2 kabupaten ini jalan, insya Allah segera kami akan menyisir seluruh kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan ini. Membentuk tim dan segera melakukan konsolidasi, mengorganisir seluruh petani-petani yang ada di yang punya lahan-lahan kosong, yang punya lahan tidak produktif, ya, hanya tinggal di situ tidak ada tanamannya dan sebagainya. Itu kemudian nanti diolah bagaimana kemudian itu dijadikan sebagai kebun. Ya. Jadi banyak yang menawarkan ke saya, Pak, ada lahan, saya punya lahan 15 hektar, saya punya lahan 20 hektar, saya punya lahan 50 hektar. Bahkan minggu lalu ada teman yang masih ada WhatsApp-nya, coba telepon ini di kecamatan ini, lahan yang bisa diolah di sana 50 sampai 70 hektar. Di sini saya mau sampaikan bahwa program kelorisasi Nusantara basisnya bukan luasan lahan, tapi basisnya itu mesin pengering. Nanti ketika ini mau dibisniskan ya, karena ini tidak bisa lepas dari bisnis. Basisnya mesin pengering. Kami bekerja sama dengan PT Moringa Organik Indonesia. Jadi mereka punya produk mesin pengering yang memang hasilnya sudah uji coba. Ya, namanya mesin pengering MOI MP15. Itulah yang kami akan siapkan nanti untuk para petani-petani mitra Plaza Desa Indonesia. Ya, jadi insya Allah 10 juta kelor di Sulawesi Selatan ini akan kami maksimalkan dalam jangka tahun 2021 dan 2000. Insya Allah kami sangat optimis. Kami sangat optimis ini akan selesai, akan jalan dan sesuai dengan harapan. Nah, bagi sahabat-sahabat yang ada di luar Kabupaten Bone dan di luar Kabupaten Bulukumba yang mau menjadi bagian dari gerakan kelorisasi Nusantara, mau bergabung bersama-sama kami di Plaza Desa Indonesia, boleh. Boleh, sangat boleh. Tapi syaratnya harus serius. Harus serius, harus tulus, harus ikhlas bahwa ini adalah gerakan kemanusiaan. Benar bahwa ini adalah gerakan kemanusiaan, tapi saya juga harus menyampaikan bahwa ada bisnis di dalam gerakan ini yang tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari bisnisnya. Sehingga siapapun yang terlibat di dalam gerakan kelorisasi Nusantara itu akan melakukan 2 hal. Pertama adalah gerakan kelorisasi Nusantara sebagai gerakan kemanusiaan. Yang kedua adalah gerakan kelorisasi Nusantara sebagai gerakan bisnis. Ini kita akan dapatkan dua-duanya, insya Allah. Nah, saya kira untuk penjelasan tentang program kelorisasi Nusantara ini cukup sampai di sini saja. Dan ingat, ikuti terus video kami karena ini akan berlanjut terus bersambung sampai pada nanti saya akan menjelaskan secara detail di video selanjutnya tentang bagaimana sih sebetulnya hitung-hitungannya ya jika kita mau bisnis kelor itu ada. Baik, saya sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam revolusi.